Dimohon kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan agar tetap berada di tempat. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tentang pertukaran data dan informasi. Dimohon kesediaan Bapak Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil tempat, serta Bapak Kapolda atau yang mewakili. Dipersilahkan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Tiga. 1, 2, 3. Laporan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara kepada Bapak Datrandes Haji Muslim MSI dengan hormat dipersilahkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, Bapak Bupati Kolaka, sekaligus ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian Bapak terhadap jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Rutan Kolaka sebagai UPT kami dari Kementerian Hukum HAM, yang seingat saya setiap ada acara pasti ada dari Pemda yang mengikuti acara apapun di Rutan. Kami hormati Bapak Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang beliau Pak Bupati barusan mendarat di Bandara Sanya di Bandera. Ini pertama kalinya beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, alhamdulillah kunjungan beliau juga perdana di Kolaka sehubungan dengan acara sosialisasi. Ini berarti ada berkah. Yang kami hormati Bapak Kepala BNN, terima kasih atas bimbingan perhatian beliau. Setiap kita melaksanakan rahasia itu pasti ada delegasi dari BNN provinsi, dan itu setiap ada persoalan di lapas beliau ditelepon ini biar tengah malam pasti disaruti. Nah, ini yang kami hormati Bapak Kapolres Kolaka, ini paling rajin ke Rutan ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau lewat setiap saat di Rutan ini berarti keamanan dan ketertiban insya Allah bisa terkendali.
Nah ini setiap saat beliau ada di rutan kalau ada kegiatan. Kemudian dari Bapak yang mewakili Kejaksaan Negeri, nah ini juga sering-sering kita ketemu di rutan Pak Spidum ini apabila ada acara. Bapak dari mewakili Intel Kampolda, sebenarnya Pak dari Intel ini akan hadir tapi tiba-tiba kemarin pagi berangkat ke Jakarta karena ada serah terima di Jakarta, tapi bukan beliau masih tetap di Sultan. Nah, kemudian Pak Andre Mateo Mukeli, pagi saya masih telepon beliau, ternyata ada kunjungan Mabes di Buton, sehingga beliau berada di Buton. Pak hadirin, Pak yang mewakili inspektur, ini juga sebenarnya inspektur wilayah juga akan ingin hadir, tapi ternyata beliau pada saat-saat dihubungi terakhir ada kesibukan di Jakarta. Pada Bapak dari SKPD dan Kandep yang saya hormati Bapak Sedap dan seluruh KUPT. Hari ini kita sosialisasi di Kolaka tentang bagaimana penyelenggaraan pemasyarakatan kita tingkatkan, tentu untuk menuju kepada wilayah bebas korupsi dan WBBM. Tetapi sangat terasa bahwa di jajaran pemasyarakatan, kalau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, berkaitan dengan persoalan narkoba selalu mencuat, maka itu pasti akan menjadi penghalang bagi kita. Bahkan itu merupakan hama untuk mewujudkan WBK dan WBB. Ini yang selalu kita derita. Nah, alhamdulillah kemarin ya, mudah-mudahan hanya mudah-mudahan hanya sekedar informasi saja. So kemarin ada penangkatan, itu bunyi lagi judulnya jaringan lapas. Ternyata kita koordinasi termasuk dari Dir Narkoba Polres Sultra itu tidak pernah menyebut-nyebut dan juga tidak kita temukan bahwa ada jaringannya. Tapi tidak apa-apa. Saya katakan kalau sering muncul ya ini menjadi dayung supaya kita lebih cepat melaju apa yang kita cita-citakan. Nah, kita hadir pada hari ini dirangkaikan dengan deklarasi. Kemarin petunjuk Bapak Kepala BNN itu bersinar. Tapi rupanya di jajaran kita Kementerian Hukum dan HAM bersinar ini sudah sering, sehingga kami kemarin tinggal meneruskan bahwa pasti sehati. Dengan mengandung maksud bahwa ternyata tata nilai kita ini yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovasi. Kalau ini kita sudah miliki semua, tapi untuk mengimplementasikan kita tidak punya niat yang sama, tidak punya etikat yang sama, tidak punya pemikiran yang seragam, maka itu pasti itu tidak akan terwujud. Sama dengan persoalan narkoba. Kita beriktikat untuk memutuskan peredaran narkoba dan penyalahgunaannya di dalam lapas dan rutan. Tapi kalau kita cuma profesional, tapi hati kita yang berbalik, maka itu pasti profesional akan terkalahkan. Itu sebabnya kita satu kemarin harus pasti sehati. Mari dengan tata nilai kita yang pasti ini, tetapi bangun keseragaman, bangun tekad yang satu yang bulat, bahwa seluruh jajaran pemasyarakatan harus bertekad betul-betul untuk menjadikan narkoba sebagai musuh dan bertekad untuk betul-betul membentengi lapas dan rutan dari serangan-serangan narkoba. Alhamdulillah sudah banyak kita gagalkan dengan pelemparan, dengan masuk dalam buah, dengan masuk dalam makanan. Alhamdulillah berkat ketelitian teman-teman. Nah, tinggal yang kita mau beriskan sedikit adalah masih adanya terkadang alat komunikasi yang lolos. Sehingga saya sudah keluarkan instruksi bahwa setiap pergantian penjagaan maka harus dilakukan penggeledahan terhadap petugas yang jaga. Nah, supaya jangan lagi masuk. Nah, cuman ya kendalanya kalau hanya pergantian digeledah, ternyata masih ada teman karena tidak sehati. Sudah digeledah, alasan kembali makan. Ada yang dilupa, ternyata yang dilupa HP yang mau dikasih masuk. Nah ini berarti apa? Kalapas harus betul-betul tegas. Setiap masuk, apakah alasan pulang makan, pulang kencing, harus periksa lagi kalau dia masuk. Karena itu yang terjadi biasa. Sudah pada saat serah terima digeledah,
memang dia tidak bawa, tapi di sela-sela antara penggeledahan itu dia punya kesempatan. Kalau dia belum sehati, tapi kalau sudah sehati, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Bapak Direktur, Bapak Kanwil, Bapak Kepala BNN, peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah seluruh Kalapas dan Karutan, Kabapas dan Kebasan se-Sulawesi Tenggara, ditambah dengan ketua-ketua Pokja dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya sekedar seremonial, akan tetapi betul-betul pertama, mari kita memanfaatkan waktu tentu dengan menerima arahan dari para narasumber kita. Di antaranya adalah Bapak Kepala BNNP akan menjadi narasumber, dari Dirintelkam Polda, kemudian juga dari Bapak akan memberikan arahan, dan terutama sebentar akan kita mendapatkan arahan dari Bapak Bupati Kolaka, yang tentunya ini merupakan modal besar untuk kita melaksanakan tugas, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bisa wujudkan. Kalau ini bisa kita wujudkan, insya Allah kegiatan kita di POT ini akan mendatangkan manfaat dan kegunaan yang cukup besar. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan mohon kepada Bapak Bupati untuk memberikan arahan kepada kami semua, khususnya kepada peserta dalam sosialisasi ini. Mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang diberikan tatkala ia melaksanakan tugas di tempat masing-masing. Sekali lagi, mari kita punya niat, seragamkan langkah, satukan irama, bulatkan tekad kita untuk memberantas dan melawan peredaran gelap dan narkoba di lapas dan rutan. Tekad inilah yang kuat akan mengalahkan tanda tangan yang kita bubuhkan. Karena kalau bukan tekad yang kuat, berapa kali pun kita tanda tangan, nah itu pasti tidak akan bisa. Saya kira ini Bapak Kakanwil, sekali lagi Pak Bupati, sekaligus nanti membuka sosialisasi serta memberikan arahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Kolaka, Bapak Ahmad Zaki, yang terhormat Bapak Dir Ratib, selamat datang. Saya juga baru di Kolaka ini. Yang terhormat abangku, laiku yang saya banggakan, sehati Bapak Kepala BNN, Palai. Ini laiku karena istriku baru simbol ginting itu Pak Bupati, jadi sehati. Yang terhormat Bapak Kapolda atau mewakili Bapak Inspektur Wilayah 2 atau yang mewakili Pak Kolbin, Bapak Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka, Bapak Kapolres, Bapak Kejati, Bapak Dandim, Pak Kadipas, dan teman-teman KOPD dan para pejabat jajaran pemasyarakatan, sejaknya Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan dan saya kasihi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Yang Maha Kuasa karena ada segala tuntunan perlindungan, maka pada sore hari ini kita bertempat ini dalam suasana dan kekeluargaan yang sehati seperti yang digelorakan tadi. Terima kasih Bapak Bupati,
Saya baru pertama di Kolaka ini. Saya tadi lihatnya pagi-pagi. Pagi-pagi. Kerinduan untuk melihat suasana pagi. Bapak Dirkanti, tidak ada matahari dari barat. Saya kepingin tadi menjemput matahari, ternyata terlambat. Pak Dirkanti yang duluan tadi. Benar ini, benar. Dan deklarasi ini mungkin saya lupa, tapi dalam catatan saya mungkin pertama juga ini. Saya tidak tahu Pak Dirkanti, tapi mungkin pertama yang dikeluarkan oleh teman-teman saya sekalian. Terima kasih Pak Dir. Kehadiran Pak Dir dengan Pak Inspektur 2 atau yang diwakili oleh Pak Kolbi itu melengkapi seluruh deklarasi tadi. Apalagi ada Pak Kepala BNN, ada dari kepolisian, Pak Kapolda, ada dari kepala suku kita di sini, tuan tanah kita, Bapak Bupati. Tapi menggelitik hati saya tadi, wah ini sehati ngeri. Sudah bersinar Pak, ya sudah bersinar. Ini sehati. Gelisah juga hati. Berat. Saya berat. Kenapa berat Pak Dirkanti? Pak Irwin, ini Bapak Bupati, saya malam pertama di sini langsung ada persoalan anggotaku diangkut. Baru nyampe di Sulawesi Tenggara malam pertama. Di Papas ya, di Papas. Sorry Pak Dirkanti ya, ini kegelisahan sehati ini. Ini komitmen. Ini komitmen. Selama saya 2 bulan di sini, ada seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada. Baik internal saya mulai dalami, eksternal saya dalami dengan Pak Kapolda, Pak Wagub, dengan Pak Kepala BNN, dengan Kapinda, Pak Dandro. Saya dalami masalah itu karena saya dah injak pertama masalahnya ini. Ini Pak Dir, benar ini. Dan perintah Pak Irwin segera lapor ke Pak Inspektur Jenderal. Saya bilang, kepala suku Pak Haji, mainkan dulu lah, aku baru nyampe. Aku baru nyampe, mainkan dulu. Terus saya sudah lapor gini, udahlah, kalau sudah ke Pak Dirjen, sudahlah, kopikan lagi, kasih ke Pak Irjen. Saya bilang gitu ya, kopikan lagi, kasih ke Pak Irjen. Saya tidak tahu bayangannya bagaimana, saya belum tahu, mainkan dulu itu. Ini Pak Kepala BNN, benar ini. Ini baru malam pertama saya nyampe, masalahnya anggotaku diangkut. Tidak tahu saya. Duk juga. Mati hati kan? Hati. Gelisah hatiku. Tapi hari ini aku diobati dengan sehati. Hari ini aku diobati dengan sehati. Apalagi dengan didukung oleh Pak Kepala BNN, saya sudah tahu hatinya. Pak Kapolda saya sudah tahu hatinya, diwakili oleh Pak Direktur sudah tahu hatinya. Apalagi dihadir oleh senior-senior saya dari pusat, memayungi saya, menopang saya. Pak Dirkanti, Pak Irwin lagi. Tepuk tangan dulu. Ini kebanggaan saya tersendiri. Benar. Kegelisahan saya satu lagi. Jangan sampai kita habis deklarasi ada anggota diangkut, mati. Sorry loh Pak Di.
sudah beri depan tadi, rusak macam-macam. Ini hati-hati, benar. Hati. Benar. Teman-temanku, kalian baik hati. Makanya tadi hati. Teman-teman sudah baik hati. Telah menopang saya selama 2 bulan lebih di sini. Sudah luar biasa. Dan sudah meminimalisir kondisi ini. Menggagalkan banyak gerakan. Banyak gerakan. Pak Dir, nanti bisa lapor. Bapak Bupati juga saya lapor di wilayah. Luar biasa anggota saya, bukan saya bangga. Bangga saya. Saya bangga. Tolong gelora-gelora tadi, kegeloraan, kegelisahan tadi dibungkus dengan sehati-sehati. Jangan sampai sehati untuk membangun suasana yang tidak pas lagi. Jangan sampai. Dan sampai ada yang tikungan. Perjanjian ini kan itu perjanjian intelijen. Tolong ini dipahami. Berarti butuh apa? Integritas. Saya minta ini integritas. Saya sering tekankan integritas segala-galanya. Di balik itu apa? Loyalitas. Loyalitas. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Bukan loyal terhadap Sylvester, tidak, sumpah jabatan lo itu. Loyal terhadap sumpah jabatan. Keras sekali SOP tadi. Berarti butuh apa? Kemauan yang kuat tadi, yang seperti bilang tadi oleh Pak. Kemauan yang kuat. Jangan sampai Pak Kadip pas ke gunung, teman-teman ke laut, susah. Saya minta ini. Karena ini dihadiri kondisi ini, deklarasi dihadiri oleh petinggi-petinggi kita. Baik itu internal, pengawas internal maupun eksternal. Ada kerjasama tadi. Itu saling menopang, saling menguatkan. Kolaborasi kalau hati kita dia pasti tidak bisa. Maka sehati itu. Berarti informasi tadi itu kalau informasi, berarti betul-betul pas, terukur. Jangan sampai informasi yang tidak pas. Berarti analisanya tidak kena. Ambil kebijakan tidak pas karena informasinya tidak jelas. Sekarang teman-teman kepolisian minta seperti ini, teman-teman menyembunyikan sebagian, tidak pas analisanya nanti. Kolaborasinya tidak dapat. Analisanya tidak masuk. Terus Bapak Kepala BN dan teman-teman dari BN minta seperti ini. Teman-teman, aduh tidak ada, tidak pas. Informasinya tidak nyampe. Berarti gerakan yang kita gelorakan tadi tidak nyampe. Jadi permintaan saya dengan adanya komitmen, perjanjian dan teman-teman gelorakan disaksikan kami semua tadi. Selain itu disaksikan di atas. Tolong jaga sama-sama. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan, itu yang penting. Saya minta ini. Saya dikuatkan. Saya minta. Yang ada yang sembunyi. Kalau sembunyi bisa lapor ke pusat setengah-setengah. Saya juga sampaikan ke Pak Kapolri juga setengah. Saya juga sampaikan pada Kepala BN juga setengah. Saya sampaikan juga kepada Forkopor begitu Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota setengah. Maka saya minta perjanjian kerjasama informasi tadi, saya minta informasi betul-betul tuntas, terukur demi kepentingan pengelolaan pemerintahan kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bupati dengan kelompok pembina yang ada, Pak Kapolres, Pak Kejaksa, Pak Dandu, Pak Kepala BNN, dan seniorku Pak Dir Antip, dan Pak Irwin, Pak Kolbin, dan Pak Kapolda yang berkeluar Intel. Terima kasih dan semua rekan-rekan semua.
janji yang kita sampaikan tadi saksikan mari kita renungkan sama-sama. Karena bagaimanapun mari dari janji, tolong implementasi dengan komitmen dan kemauan dan tekad yang sama untuk membangun terutama sehat. Kalau Pak Kepala BEN bersinar, ini tingkatkan lagi sehat. Kalau sudah naik matahari sinar, sehati, malah kita sok-sok hati kita itu. Jadi mungkin itu pasti dan pasti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Bupati, Pak Diri, Pak Adi Kantip, Pak Kepala BNN, Pak RW dan Wakili, Pak Kapolda dan Wakili, teman-teman Forkopimda di Kabupaten Kolaka, dan rekan-rekan Pak OBT. Janji pasti, jangan sampai janji sehati jadi blunder. Itu jangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dan kolaborasi yang kita keluarkan pada sore hari ini. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Direktur Kantip Ditjenpas Kemenkumham Republik Indonesia. Selamat datang Pak di Kolaka. Mudah-mudahan selama Bapak di sini bisa rasa nyaman dan sehat sampai pulang kembali ke Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak, selamat datang di Kolaka. Yang saya hormati Bapak Kepala BNN Sulawesi Tenggara, Bapak Brigjen Pol Sabarudin Ginting, SIK. Selamat datang di Kolaka Pak. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolda Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kepala Divisi Kemasyarakatan Sulawesi Tenggara. Nah, ini senior saya di mana-mana ini Pak. Ini orang pemasyarakatan yang paling saya banyak sekali ketemu beliau ini. Karena selain Kepala Divisi Kemasyarakatan, beliau juga ada punya jabatan Pak organisasi kemasyarakatan yang di Kolaka ini sudah luar biasa perjalanan beliau. Yang saya hormati Pak Kapolres Kolaka, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Kajari, Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka. Ini juga baru juga ini Pak. Orang baru juga ini. Dan saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kolaka yang mewakili, Bapak para kepala unit pelaksana teknis kemasyarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi Tenggara, seluruh hadirin undangan beserta sosialisasi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala baru hari ini Kolaka ini dapat berkah bisa dihadiri oleh para petinggi-petinggi yang saya kira agak susah ini mengumpulkannya jika tidak ada acara sosialisasi pada hari ini. Dan alhamdulillah semua bisa hadir. Terima kasih banyak Pak dan selamat datang di Kolaka. Inilah Kabupaten Kolaka Pak. Tentu jauh dari apa yang Bapak alami sendiri di Jakarta dibanding dengan kami di sini, ini apa adanya. Tapi oleh itu perkenalkan saya sedikit menyampaikan gambaran umum tentang Kabupaten Kolaka ini supaya gambaran kita mungkin bisa membawa ada kesan sedikit sehingga nanti kalau tanya wah ini Kolaka. Karena kita kadang-kadang kalau ke pusat ditanya dari mana Kolaka, di mana itu Kolaka Pak? Di Sulawesi Tenggara. Di mananya Kendari? 173 km dari kota Kendari. Waduh itu pikiran sudah mulai macam-macam. Kabupaten Kolaka ini adalah
salah satu kabupaten dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, dan kami berada di Jasira Barat berhadapan dengan Teluk Bone, dan karena berhadapan dengan Teluk Bone, kami berhadapan dengan 13 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Pak, yang jaraknya sangat dekat, dan oleh masyarakat Sulawesi Selatan kalau hanya perairan Teluk Bone ini dianggap tempat mancing-mancing biasa deh. Olehnya itu panjang pantai kami ini ada 15.000 km yang semua bisa jadi pelabuhan, Pak. Ya, tantangannya tadi dengan yang disampaikan Pak kepada divisi pemasyarakatan ini semua bisa jadi pelabuhan ini. Mulai dari ujung Tuari sana sampai ke atas ini semua bisa jadi pelabuhan. Ya, ini tentu tantangan bagi kita semua. Selain itu, secara ekonomi memang alhamdulillah kita di Kolaka punya potensi yang secara perekonomian cukup bagus. Ya, baik dari sumber daya alam yang tanahnya cukup subur. Dari dulu Kolaka ini dikenal sebagai daerah penghasil kakao dan cengkeh. Kemudian juga di pangan juga alhamdulillah kami surplus terus di beras ini dan tanaman pangan lainnya. Kemudian di dalam perut bumi ini juga jadi booming, kita ada nikel, ada marmer, ada pasir kuarsa dan lain sebagainya yang menjadi produk tambang yang sekarang ya memang dunia lagi tentang pertambangan ini. Ini semua dengan kehadiran ini semua, keberadaan ini semua di Kolaka menghadirkan banyak orang. Banyak orang. Selain memang potensinya ada, memang transportasi di Kolaka alhamdulillah kami punya bandara Sangiani Bandera yang menerbangkan 2 kali setiap hari ke Makassar walaupun masih dengan ATR. Tapi ini juga per 70 seat, kalau 2 kali berarti 140 orang pulang balik setiap hari lewat bandara Sangiani Bandera. Ini cukup besar. Kemudian kami punya pelabuhan Beri. Beri kami di Kolaka ada 7, Pak, yang menyeberangi Kolaka Bajoe setiap hari. Jadi 3434. Sehingga perjalanannya itu hampir di setiap 3 jam ada datang dan pergi. Artinya itu Kolaka tidak pernah tidur lagi. Ini semua dinamika yang terjadi, dan ini semua membawa dinamika ekonomi. Selain itu kami juga punya pelabuhan samudra sekaligus menjadi pelabuhan kontainer. Tentu ini tantangannya tadi dengan pasti sehati ini semuanya. Karena ini semua menjadi pintu masuk, apa saja bisa masuk ke sini. Ya. Selain tadi sumber daya alamnya yang begitu bagus, tanahnya subur, ada pertambangan, sumber daya alamnya bagus, ya tentu banyak orang datang. Banyak orang datang juga mudah datangnya, karena ada feri, ada pulau samudra, ada bandara. Transportasi darat juga dari Sulawesi Selatan sangat lancar. Jadi semua orang bisa masuk ke sini dengan bebas dan gampang sekali masuk. Ya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Kolaka. Tapi alhamdulillah, ya, ini semua dapat kita kelola bersama-sama dengan Forkopimda yang di Kolaka ini, dengan semua tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian bisa membangkitkan gerakan ekonomi di Kolaka ini. Selain itu, Kolaka ini juga sebagai salah satu daerah penerima transmigrasi yang cukup besar, baik menurut transmigrasi nasional maupun transmigrasi lokal. Sehingga memang dinamikanya hampir seluruh suku bangsa Indonesia ada di Kolaka ini, Pak. Ya. Kalau saya lihat namanya Pak Kanwil ini mungkin NTT ya, NTT benar. Di sini juga ada, Pak. Bahkan di sini ada organisasinya. Nah, ya, ada perkumpulan masyarakat NTT yang ada di Kolaka ini. Jadi saya kira semua ada. Tapi alhamdulillah sampai di hari ini bisa hidup berdampingan dengan tenang, dengan aman, saling hormat menghormati. Ya, dan alhamdulillah ini semua potensi bagi kami untuk kita kembangkan. Dan ini semua sekali lagi sampaikan bahwa ini potensi ini semua adalah potensi yang jika dibiarkan memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bukan hanya sosial ke masyarakat, tapi kan timnas juga bisa terganggu. Kalau ini kita biarkan bergerak dengan sendiri tanpa ada pandangan yang baik. Ya, tentu kita butuh kolaborasi seperti yang sudah disampaikan tadi, semua pihak untuk melihat semuanya ini. Ya. Olehnya itu, alhamdulillah saya kira Bapak Ibu sekalian, dengan acara hari ini kita berharap mudah-mudahan ada segenggam harapan bagi Kabupaten Kolaka, bagi kita semuanya tentu melalui lembaga pemasyarakatan ini, bahwa di sana ada pembinaan yang dilakukan dengan komitmen yang sudah dibangun tadi oleh teman-teman kepala pemasyarakatan ini, bahwa betul-betul sehati, dan kemudian ditambah tadi dengan sambutan Pak Kanwil luar biasa. Saya kira ini overcut ini kayaknya. Ya, jangan coba-coba. Jadi
Itu bermakna luar biasa tadi, itu bukan ancaman, tapi itu maknanya luar biasa apa yang disampaikan Pak Kakak tadi. Ini hati-hati teman-teman lembaga pemasyarakatan yang kita dengar di mana-mana ya. Kalau kita baca sejarahnya, kita buka-buka berita dan lain sebagainya, ya memang itulah dinamika. Tapi sekali lagi dinamika, dan mudah-mudahan dengan komitmen yang sudah disampaikan tadi bersama-sama dengan kita semuanya, ya ada segenggam harapan dari lembaga masyarakat untuk ini. Saya kemarin ketika Pak Kalapas Kolaka ini melapor kepada saya, masyarakat 40% Pak tahanan yang ada di Tuan Kolaka itu adalah narkoba. Ya betul Pak ya. 40% Pak. Ini kita bisa bayangkan nih. Dan saya ceritakan ke beliau, saya Kolaka ini ada kebiasaan kami Pak, kira di tempat lain juga begitu. Sebelum kami upacara 17 Agustusan, kita kan upacara dulu di hutan. Kita upacara selalu di hutan. Pagi-pagi itu. Saya satu waktu ke sana. Kita ke sana dan kemudian ada orang yang membaca janji narapidana ya. Saya tanya Pak Kepala waktu itu kalau dia membaca begitu apa maksudnya itu? Dia bilang itu paling tidak 1 bulan 1 minggu sudah keluar itu. Oh iya. Tahun depan saya hadir lagi Pak. Orang yang baca itu ada lagi sih. Oh, makanya bilang kok. Ini gimana urusannya ini? Saya tanya yang bersangkutan. Saya kira kemarin kau baca itu barang, berarti kau sudah masuk? Iya, masuk lagi Pak. Waduh, ini luar biasa ini. Ini kejadian luar biasa. Saya bilang, ini kalau begini, kamu saya terus-terus yang ngisi barang. Tapi itulah dinamika ya, memang tidak sekitar. Siapa saja, ya memang hati ini yang harus bicara. Ya, kalau hanya deklarasi, tanda tangan semua itu tidak. Tapi hati ini yang harus bicara memang. Kalau bukan hati ini yang harus bicara, memang susah kita memperatasi semuanya. Dan semua pihak, saya berharap bahwa ini sebuah kolaborasi yang harus kita bangun secara bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi dengan itikat baik ini kita berdeklarasi hari ini. Kemudian sebentar ada acara-acara sosialisasi yang akan diisi oleh tentu para petinggi, para senior kita yang berikan wejangan kepada kita. Mudah-mudahan bisa melekat di hati dan kemudian betul-betul deklarasi pasti sehati bermanfaat bagi kita semuanya. Karena apapun alasannya, lembaga pemasyarakatan ini adalah satu tempat untuk, karena tidak semua orang yang masuk di lembaga itu hatinya busuk, tidak Pak. Mungkin hanya sesuatu ada kesalahan, ada kekeliruan, ada keteledoran sehingga mereka masuk. Jadi memang harus dibina di dalam. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu dari sosialisasi yang kita dapatkan hari ini, ya teman-teman yang ada dalam sebagai orang binaan bisa keluar kemudian menjadi orang yang baik, dan itu mulia tentu sekali. Ya. Kalau kita bisa menyadarkan orang yang, apalagi kalau kita menyadarkan orang yang jahat, orang yang pernah kemudian keluar menjadi orang yang baik, bahkan bisa kemudian menasihati orang, itu berlipat ganda tentu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan senantiasa memohon ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sosialisasi teknis layanan pemasyarakatan di Sulawesi Tenggara yang pertama, dan alhamdulillah di Tempatan Kolaka saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan dengan hormat Bapak Bupati Kolaka untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada Bapak Kepala BNNP Sultra, dengan hormat dipersilakan. Selanjutnya, Kepala Bapak Dirkamtib Ditjen Pas, dengan hormat dipersilakan.
Selanjutnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Dan selanjutnya, kepada Inspektorat Wilayah 2, dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dimohon berkenan untuk kembali ke tempat, Bapak. Selanjutnya, penyerahan plakat dari Pemda Kabupaten Kolaka kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Dalam bahasa kami di sini, sangga-sanggai lutung kiki di sapa. Jadi sebuah kegiatan yang bermakna motivasi kepada masyarakat Kolaka bahwa kalau bekerja itu bersungguh-sungguh. Terima kasih Bapak.